Begini nih kesibukan para ibu-ibu di Kampung Pempek Tanggorajo Cindo, Kelurahan Tujuh Ulu, Palembang, Sumatera Selatan. Di sini ada sekitar 50 perajin pempek yang membuat panganan khas dari Palembang, fams. Mereka sudah terbiasa melakukannya di depan rumah. Seru banget ya. Berlokasi di pinggiran Sungai Musi, daerah ini juga dijadikan destinasi wisata kuliner Palembang. Tujuannya untuk menarik wisatawan untuk melihat produksi pempek sambil menikmati pemandangan Sungai Musi. Selain itu, wisata kuliner ini juga untuk menaikkan potensi ekonomi di kawasan ini. Julukan Kampung Pempek disematkan karena warga anak Tanggorajo Cindo konsisten mengolah pempek sejak tahun 80-an. Hebatnya lagi, kebiasaan ini masih bertahan sampai sekarang, fams. Produksi pempek di tempat ini dilakukan secara masif. Satu kali pembuatan pempek bisa mengolah setidaknya 50 kg tepung sagu. Banyak banget ya. Kalau mau kalian juga bisa kok belajar membuat pempek di sini. Biasanya pempek ini akan kembali dipasarkan ke seluruh penjual di kota Palembang. Soal harga sangat bersahabat, fams. Satu buah pempek dibanderol mulai dari Rp800 saja. Waduh, bawaannya jadi pengen ngeborong aja nih. Hihihi. Fams, olahan pempek ternyata banyak sekali jenisnya. Kalau yang paling populer sih pempek kapal selam. Jenis lainnya ada lenjer, adaan, kulit, keriting, dan pempek telok alias pempek telur. Dalam menikmati penganan yang satu ini, warga Palembang punya kebiasaan unik, fams. Pempek nggak disiram kuah cuko, tapi kuahnya diseruput terlebih dulu. Lalu, makan deh pempeknya. Cara makan pempek ini biasa disebut dengan ngirup cuko. Duh, nikmat luar biasa. Sekilas memang sama dengan menyeruput secangkir kopi panas, tapi kebiasaan ini ternyata sudah dilakukan sejak dulu kala loh. Alasan itu juga warga Palembang memiliki istilah, wong Palembang ndak pacak hidup kalau ndak ngirup cuko sehari be. Artinya, orang Palembang tak bisa hidup kalau tidak ngirup cuko sehari saja. Waduh, perut nggak mules tuh kalau keseringan nyeruput cuko. Hihihi. Tapi tradisi turun-temurun ini ternyata sudah dilakukan warga Palembang sejak kecil, fams. Jadi perut mereka sudah terbiasa mengonsumsi pempek setiap hari. Oh ya, pempek dikenal sebagai ikon kuliner dari kota Palembang. Kalian bisa sangat mudah menjumpai penganan ini di setiap sudut kota. Kalian bisa pilih sesuka hati, fams. Kalau kalian kira ini bola-bola ubi, salah, fams. Serupa tapi tak sama. Penganan ini namanya pempek klepon. Jangan bingung gitu dong. Penganan ini memang terinspirasi dari kudapan klepon. Bukan berisi gula Jawa ya, tapi adonan pempek yang gurih berisi cuko pempek di tengahnya. Unik ya. Saat disantap, kuah asam manis dan pedas langsung pecah di mulut. Bisa bikin mata meremelek, fams. Apalagi tekstur adonan pempeknya lembut banget. Pokoknya bikin nagih, fams. Bawaannya kepingin nambah lagi dan lagi. Pempek klepon ini nikmat disantap saat lagi santai. Makan sendiri atau bareng teman, cocok juga kok. Penganan kekinian ini, fams, lahir dari salah satu pengusaha pempek di kota Palembang, Bunda Raya. Ia membuat penganan kekinian ini karena ingin praktis menyantap pempek. Meski disulap lebih menarik, rasanya nggak berubah dari pempek aslinya kok. Berada di Jalan Letnan Jaimas, Kelurahan Bukit Kecil, Kecamatan 24 Ilir, Kota Palembang, penganan ini hampir setiap hari dibuat, fams. Maklum, peminatnya banyak banget. Untuk bahan bakunya masih dari tepung sagu, udang ebi, dan sawi. Dalam pembuatan pempek khas Palembang, tepung sagu diaduk dengan air terlebih dahulu. Nah, adonan pempek ini disebut dengan umaan. Sekarang blender daun sawi sampai halus, lalu campur pada adonan pempek yang tadi. Oh iya, adonan pempek klepon ini dibuat dengan jenis dos. Itu loh, adonan pempek yang dibuat tanpa daging ikan sama sekali. Tambahan sayuran juga berguna sebagai pewarna sekaligus penambah nutrisinya. Wah, cocok nih dikonsumsi oleh kalian yang gak terlalu suka dengan sayuran. Kreatif banget deh. Pembuatan pempek klepon hampir sama dengan pembuatan pempek telok. Caranya, adonan dilubangi seperti ini, lalu masukkan cuka dan tutup rapat kuah cukonya. Pastikan cuko di bagian dalam tidak luber ya, fams, karena bisa berpengaruh saat pempek digoreng. Jadi harus ekstra hati-hati nih. Fams, cuka adalah komponen yang nggak bisa dipisahkan dari olahan pempek. Warna yang hitam pekat disebabkan adanya campuran gula aren Palembang.
cabai dan bawang putih yang berlimpah membuat rasanya lebih kuat dan pedas. Setelah rapi, pempek klepon bisa digoreng, fams. Apinya nggak boleh terlalu besar ya, karena bisa membuatnya cepat gosong. Kalau sudah matang, angkat deh. Tinggal dipasarkan saja. Satu paket klepon pempek ini dibanderol Rp15.000 untuk 5 buah pempek. Cukup terjangkau kok. Kriuk-kriuk, renyah dengan sentuhan rasa ikan yang gurih. Dijamin, gak bisa berhenti ngunyah, fams. Kalian pasti tahu cemilan yang satu ini. Iya, kemplang, fams. Kemplang dikenal sebagai oleh-oleh khas kota Palembang. Dibuat dari tepung kanji dan daging ikan. Di kalangan wisatawan, cemilan ini menjadi salah satu daftar wajib oleh-oleh setelah pempek. Umumnya, kemplang bentuknya menyerupai kepingan dengan ketebalan 1 cm. Kudapan ini juga terbagi 2 jenis, ada kemplang bakar dan kemplang goreng. Bahan dasarnya masih sama kok. Kemplang bakar memiliki nama lain kemplang tunu. Cara bikinnya, kemplang yang sudah kering dibakar di atas bara api sampai matang dan mekar. Agar hasil mekar lebih maksimal, kemplang yang dibakar harus ditekan dengan tangan yang dilapisi kain. Selain kemplang yang sering kita jumpai, ada juga jenis-jenis kemplang yang lain, fams. Salah satunya kemplang kipas. Nama kemplang kipas karena bentuknya yang mirip dengan kipas. Warna-warninya sangat menarik perhatian. Fams, salah satu pengusaha kemplang yang masih memproduksi kemplang kipas ini berlokasi di Jalan Haji Pati Usman, Kelurahan Satu Ulu, Kecamatan Seberang Ulu, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Usaha kemplang kipas rumahan ini sudah ada sejak tahun 2003 yang lalu. Dalam sehari ada 30 kg daging ikan yang diolah. 1 kg kemplang kipas yang sudah digoreng ini dibanderol dengan harga Rp80.000. Tekstur kemplang kipas sangat renyah, fams. Rasanya juga lebih gurih dari daging ikan gabus. Kemplang kipas cocok disantap kapan saja, saat santai atau kumpul keluarga. Nama kemplang, fams, berasal dari dialek Melayu lokal Sumatera yang berarti memukul. Meski dikembangkan di Sumatera Selatan, kemplang juga banyak terdapat di beberapa wilayah di Pulau Sumatera, seperti Lampung dan Bengkulu. Kemplang kipas atau juga disebut dengan kemplang pisang ini dulu sering disajikan saat acara besar, fams, seperti nikahan, syukuran, dan acara adat lain. Camilan ini juga cocok dijadikan sebagai hantaran mempelai lelaki pada saat datang ke rumah mempelai wanita. Nah, bahan untuk membuat kemplang sudah siap, artinya kita mau membuatnya, fams. Pertama-tama haluskan daging ikan gabus. Ada yang unik nih, proses menghancurkan daging ikan ini memakai alat tradisional yang disebut batok kuningan. Tekan daging ikan sampai hancur, fams. Kemudian keluar deh ikan di bagian lubang alat ini. Lanjut, campur tepung kanji ke dalam daging ikan gabus tadi. Aduk sampai rata ya. Dalam pembuatan kemplang, takaran campuran adonan yang digunakan adalah 1:1. Artinya, takaran antara tepung sagu dengan daging ikan harus seimbang. Fams, daging ikan gabus menjadi salah satu pilihan dalam pembuatan kemplang. Selain mudah dijumpai, ikan gabus juga kaya manfaat. Kandungan albuminnya bisa menjaga daya tahan tubuh. Jenis ikan air tawar ini juga cocok dikonsumsi pasca sakit untuk meningkatkan stamina. Setelah diaduk, pisahkan adonan menjadi beberapa bagian. Lalu beri pewarna makanan. Untuk warna adonan bisa disesuaikan dengan selera, fams. Kalau sudah rata, adonan dibentuk persegi, lalu potong adonan menjadi 3. Belum selesai, fams. Bentuk lagi adonan yang sudah diwarnai tadi. Selipkan adonan warna pada bagian sisi adonan biasa. Gulung deh. Lalu potong adonan dan bentuk memanjang. Tekan kedua sisi adonan hingga sedikit pipih. Nah, adonan siap dikukus. Proses pengukusan ini menjadi pembeda kemplang kipas dengan kemplang biasa yang prosesnya langsung direbus, fams. Setelah 30 menit dikukus, angkat adonan kemplang kipas. Selanjutnya, masuk ke tahap pengirisan adonan dengan ketebalan 2 mm. Kemudian pembentukan kemplang, fams. Sekilas pembuatan kemplang kipas ini sangat mudah, padahal butuh keahlian dan kesabaran yang tinggi. Salah sedikit saja, bentuknya bisa nggak beraturan. Hihihi. Adonan kemplang yang sudah dibentuk selanjutnya ditaruh di atas tampah, yaitu sejenis keranjang yang terbuat dari anyaman rotan. Adonan kemplang kipas siap dijemur, fams. Proses pengeringan kemplang kipas ini tergantung kondisi panas matahari. Saat panas maksimal, kemplang kipas bisa kering dalam 1 hari saja.
Fams, ini dia momen yang ditunggu-tunggu, goreng kemplang kipas. Nggak bisa sembarangan, ada cara khusus menggoreng kemplang kipas. Siapkan 2 wajan sekaligus yang diisi dengan minyak goreng. Wajan pertama berisi minyak dengan suhu panas sedang, sedangkan wajan kedua berisi minyak dengan tingkat panas maksimal. Masukkan kemplang kipas kering ke dalam wajan pertama. Aduk sesaat dengan tingkat kematangan 20%. Lalu pindahkan kemplang kipas ke dalam minyak yang super panas. Dalam sekejap, kemplang kipas akan terbentuk sempurna. Super cantik, fams! Jalan-jalan ke Lubuk Linggau kurang pas kalau nggak nyobain sambal kabau, fams. Kabau memiliki nama lain, jering antan atau jengkol hutan. Sebenarnya sih kabau masih sejenis dengan petai dan jengkol, jadi memiliki aroma yang tak sedap. Soal rasa, kombinasi sambal kabau enak. Apalagi ada ikan kerutuk dan gulai ampai dahsyat. Pedas, berempah, dan gurih. Sepiring nasi nggak bakalan cukup nih, sedap. Untuk memasak kabau sebaiknya pilih yang sudah tua, cirinya bisa berwarna hitam. Tapi kabau yang masih hijau juga masih enak disantap kok, apalagi kalau dijadikan lalapan. Lalu rendam kabau dalam air supaya baunya tak terlalu menyengat saat dimakan. Baru deh racik bumbu-bumbunya, terdiri dari cabai merah dan bawang merah. Ulek sampai halus, lanjut goreng kabau yang sudah direndam. Cukup sebentar, tiriskan deh. Untuk bumbunya ditumis sampai harum. Baru deh masukkan kabau goreng. Biarkan sebentar, angkat deh. Gampang banget ya. Meski memiliki aroma yang gak sedap, kabau ternyata ampuh mendongkrak selera makan. Eits, belum selesai, fams. Kita bikin ikan kerutuk yuk. Umumnya jenis ikan lampam yang digunakan ikan kerutuk. Karena mulai langka, boleh kok diganti dengan ikan nila. Bumbu-bumbunya ada tomat, bawang merah, bawang putih, jahe, ketumbar, garam, dan gula. Gula ketumbar, jahe, bawang putih, bawang merah, dan sedikit garam. Biar lebih segar, tambahkan potongan tomat. Balurkan deh bumbu pada seluruh bagian ikan. Setelah didiamkan sesaat, ikan bisa langsung digoreng. Fams, disebut ikan kerutuk karena saat digoreng minyak akan meletup-letup, sehingga bisa menimbulkan suara. Ada-ada aja deh. Wah, 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 tampilannya menggoda mata. Sekarang tinggal masak sayurannya saja, fams. Bahannya ada jamur nawan, terong bulat, jantung pisang, kacang panjang, daun kunyit, lengkuas, serai, cabai hijau, gula, dan garam. Potong jantung pisang lalu rendam air dan hilangkan getahnya. Lanjut, potong kacang panjang, terong bulat, dan cabai hijau. Masak bumbu terlebih dahulu disusul bahan lainnya. Beri garam dan gula supaya rasanya semakin mantap. Kalau sudah matang, sajikan. Cantik dan ganteng banget sih. Senyum dong kakak. Buat kalian yang ingin tampil kece, coba deh kain jemputan pelangi ini, fams. Mau dipakai dalam acara formal, non-formal, atau semi-formal, cocok aja kok. Pokoknya cocok buat kalian yang mau OOTD alias outfit of the day. Produk ini nggak cuma buat cewek aja, cowok juga banyak yang pakai kok. Disebut kain jemputan pelangi karena warna-warni yang digunakan dalam membuatnya semeriah pelangi, fams. Corak ini yang membedakan kain jemputan pelangi Palembang dengan kain lainnya di Nusantara. Kain jemputan pelangi adalah teknik pengikatan kain dengan tali saat akan diwarnai. Ketika ikatan tali dilepas, terbentuklah pola dan warna yang cantik. Di Palembang, salah satu sentral pembuatan kain jemputan pelangi terdapat di Geria Kain, tepatnya di Jalan Aibtu Awahab, Kelurahan Tuan Kentang, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang. Di sini banyak sekali jenis kain jemputan pelangi, fams, mulai dari lembaran kain sampai menjadi berbagai produk. Sebenarnya, kelompok usaha kain pelangi ini sudah ada sejak 4 tahun yang lalu. Puluhan kain jemputan pelangi bisa dihasilkan dari 15 perajin. Fams, kain jemputan pelangi terdiri dari 2 jenis pewarna, yaitu warna alami dan sintetis. Untuk pewarnaan secara alami, prosesnya dibuat dengan mengandalkan sejumlah tumbuhan. Yuk, kita lihat proses pembuatannya. Kain jemputan biasanya dibuat dari berbagai jenis kain, mulai dari katun, sutra, viskos, sampai sifon. Siapkan juga cetakan pola, tali rapia, gunting, dan daun ketapang sebagai pewarnanya. Motif dasar kain jemputan pelangi ini dimulai dengan drawing, mengikuti pola yang sudah ada. Prosesnya sederhana, fams. Cetakan pola diaplikasikan pada kain, kemudian ikuti garis pola menggunakan pensil.
Ada sekitar 30 motif kain jemputan pelangi yang paling terkenal, mulai dari motif lupis, bintang 4, motif terongan, daun-daunan, bintang 6, dan mawar. Sementara itu, konsep motif terinspirasi dari berbagai sumber, seperti fauna, flora, simbol budaya, dan alam. Setelah pola motif selesai, dilanjutkan dengan jahit kebet atau ikat. Menggunakan tali rapia, jahitan dilakukan dengan menggunakan garis pola. Ini berfungsi untuk mengikat warna agar tidak keluar dari bentuk pola. Lanjut dengan proses ikat kain. Poin penting dalam pengikatan pola harus sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Biasanya, kain yang sudah diikat akan mengecil 3 kali lipat dari ukuran semula. Dari semua proses, pengikatan kain inilah yang paling sulit karena butuh kesabaran tingkat dewa. Hihihi. Pengikatan juga dilakukan sangat detail, fams. Satu lembar kain dengan ukuran 3 meter, proses pengikatannya membutuhkan waktu hampir 6 hari. Wah, lama juga ya. Menurut sejarah, teknik ikat berasal dari Tiongkok, kemudian berkembang ke India dan masuk ke beberapa wilayah di Indonesia melalui misi perdagangan. Di Indonesia, kain jemputan punya banyak sebutan, fams. Kalau di Bali disebut sangsangan, sedangkan di Banjarmasin disebut sasirangan. Next, masuk proses pewarnaan. Siapkan daun ketapang dan rebus sampai mendidih. Daun ketapang memiliki 2 pigmen, fams, yaitu tanin yang bisa menghasilkan warna coklat, sedangkan antosianin untuk warna merah. Ambil air rebusan daun ketapang, lalu celupkan kain yang sudah dicuci. Aduk terus sampai proses pewarnaan bisa menempel sempurna ya. Pencelupan ini bisa dilakukan beberapa kali, sampai warna kain berubah kecoklatan, fams. Agar warnanya semakin keluar, celupkan kain jemputan ke dalam cairan kapur. Terakhir, keringkan, fams. Nah, tinggal buka ikatan tali kain, jadi deh kain jemputan pelangi. Sekarang kain jemputan pelangi sudah merambah ke dunia fashion. Berbagai jenis outfit dibuat semenarik mungkin dengan sentuhan kain yang cantik ini. Satu lembar kain harganya cukup terjangkau, mulai dari 100.000 sampai dengan 500.000 rupiah, tergantung motif dan jenis kain yang ada. Saatnya jalan-jalan nih. Ngomongin kota Palembang, tempat ini memiliki sejuta pesona. Pokoknya, sayang banget untuk kalian lewatkan. Wisata yang wajib kalian coba adalah paket wisata Susur Sungai Musi. Sebagai sungai terpanjang di Sumatera, Musi menjadi salah satu destinasi wisata favorit. Banyak kegiatan seru yang bisa kalian coba. Nggak percaya? Sebelumnya, kita naik moda transportasi pertama di Indonesia yang ada di kota ini, fams. Iya, LRT, alias Light Rail Transit. Kalian bisa naik transportasi ini dari Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II. Setidaknya ada 13 stasiun yang dilalui untuk sampai di stasiun akhir, Jakabaring. Oh ya, LRT Palembang ini sudah beroperasi sejak tahun 2018 lalu. Awalnya, pembangunan LRT difungsikan sebagai sarana transportasi penunjang untuk memudahkan mobilitas warga Palembang, wisatawan, sampai para atlet dalam pesta olahraga se-Asia Asian Games 2018. Fams, biaya untuk pembangunan LRT ini cukup fantastis loh, mencapai 10,9 triliun rupiah. Jadi sayang banget kalau nggak dimanfaatkan warga untuk beralih ke transportasi umum. Dibandingkan transportasi publik lainnya, suasana di dalam LRT sangat nyaman, fams. Penumpang juga bakal dimanjakan landscape kota Palembang yang sangat cantik. Nah, kita mulai deh petualangannya. Dalam paket wisata ini, wisatawan diajak menyusuri Sungai Musi dengan perahu kayu yang disebut dengan getek. Rute ini dimulai dari sekitaran Jembatan Ampera. Untuk menikmati perjalanan ini, kalian cukup merogoh kocek Rp150.000 per kapal. Satu kapalnya bisa menampung maksimal 8 penumpang. Memiliki panjang sekitar 750 km, Sungai Musi menjadi salah satu denyut nadi kehidupan masyarakat Palembang. Selain memanfaatkan sumber daya alamnya, sungai ini juga menjadi transportasi perairan yang banyak dipilih warga setempat. Dari atas getek, kalian bakal merasakan pengalaman terombang-ambing riak Sungai Musi. Dalam perjalanan menyusuri sungai ini, kalian juga bisa melihat permukiman warga di tepian, fams. Mata kalian juga akan dimanjakan dengan gagahnya Jembatan Ampera. Fams, Jembatan Ampera adalah jembatan yang menghubungkan daerah seberang Ulu dan seberang Ilir yang dipisahkan Sungai Musi. Jembatan ini memiliki panjang lebih dari 1.000 meter dengan lebar 22 meter dan ketinggian 63 meter. Pada masanya, Jembatan Ampera tercatat sebagai jembatan terpanjang di Asia Tenggara. Pembangunan Jembatan Ampera dilakukan sejak zaman kolonial Belanda pada tahun 1906.
Kemudian pembangunannya baru terrealisasi tahun 1957. Sampai sekarang, Jembatan Ampera tetap menjadi kebanggaan dengan warna merah menyala. "30 menit sudah Ragam Indonesia menemani pagi kalian. Semoga tayangan ini bisa menambah wawasan kita seputar negeri tercinta ini ya. Saksikan terus Ragam Indonesia, karena Indonesia istimewa."